Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang illegal content. Yang kelompok kami terdiri dari Dela Ragita Cahyani, Dika Saputra, Laurentius Sandi Andika, dan saya sendiri Muhammad Nurul Binsa. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku dan peradaban global, menghapus batas-batas dunia, serta memberikan dampak signifikan pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga membawa dampak negatif seperti tindak pidana di dunia maya. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengatur hal ini, menciptakan rezim hukum baru yang dikenal sebagai hukum cyber atau telematika. Dunia cyber meskipun virtual tetap terhubung dengan dunia fisik, memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan global, termasuk konten yang melanggar hukum atau pribadi yang berpotensi merugikan korban. Pengertian cybercrime, yang pertama, cyber law atau hukum cyber adalah istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan regulasi teknologi informasi. Ini mencakup pengaturan berbagai aspek termasuk hak cipta, serangan terhadap sistem komputer, privasi individu, dan transaksi elektronik. Meskipun penting, banyak negara masih belum memiliki perundang-undangan khusus yang mencakup bidang ini, meninggalkan celah dalam regulasi teknologi informasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dika Saputra. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau disingkat ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE ini mengatur segala hal terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai respon positif terhadap kebutuhan akan regulasi hukum telematika atau cyber law, serta merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang dikenal secara internasional. Tindak pidana. Tindak pidana yang merupakan padanan dari crime atau offense dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua kategori utama. Ada perbuatan aktif atau criminal act dan kelalaian kriminal atau criminal omission, mencakup tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Terdapat unsur objektif dan subjektif yang menjadi bagian integral dari setiap tindak pidana, di mana unsur objektif berkaitan dengan faktor-faktor yang luas terkait dengan tindakan tersebut, sementara unsur subjektif berhubungan dengan keadaan mental atau niat pelaku. Kemudian dilanjut oleh Dandi Andika. Selanjutnya, motif terjadinya illegal content. Adapun maksud atau motif terjadinya illegal content terdiri atas beberapa faktor, termasuk yang pertama, menjatuhkan moral atau harga diri orang yang memiliki sifat atau kriteria tertentu. Illegal content dapat mempengaruhi moral dan harga diri orang, seperti dalam kasus pornografi atau fitnah. Yang kedua, penipuan untuk mendapatkan keuntungan, baik individu atau organisasi tertentu. Cybercrime yang dilakukan untuk mengambil keuntungan, seperti carding atau cyber squatting. Yang ketiga, sebagai tindakan murni kriminal, kejahatan yang murni merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas, seperti dalam kasus cyber stalking. Yang keempat, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Dalam beberapa kejahatan di internet, motif kegiatannya tidak selalu berhubungan dengan kejahatan, seperti dalam kasus probing. Yang kelima, definisi kesusilaan, belum ada penjelasan batasannya. Kesusilaan yang tidak terdefinisi dapat menjadi penyebab kejahatan, seperti dalam kasus provokasi melalui internet. Selanjutnya, dalam yang keenam, pihak yang memproduksi dan yang menerima serta mengakses tidak terdapat aturannya. Kesusilaan yang tidak ditetapkan dapat menjadi penyebab kejahatan, seperti dalam kasus data forgery. Yang ketujuh, dalam pasal perjudian online, para penjudi tidak dikenakan pidana. Dalam beberapa pasal, para penjudi tidak dikenakan pidana, seperti dalam kasus penjualan barang atau layanan online. Yang kedelapan, dalam pasal penghinaan,
dan atau pencemaran nama baik, pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat dalam beberapa pasal pihak yang menjadi korban adalah konsumen. Sementara dan lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Yang kesembilan, dalam pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat dalam beberapa pasal pihak yang menjadi korban adalah konsumen. Sementara dan lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Yang ke-10, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, seperti dalam kasus cyberlaw. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Regita Cahyani. Oke, di sini ada penyebab terjadinya illegal content. Yang pertama ada akses internet yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua ada kelalaian pengguna komputer. Ketiga ada pengaturan sumber daya internet seperti IP address dan domain name. Dan yang keempat ada pengaturan terhadap jurisdiksi cybercrime. Yang kelima ada penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Dan yang terakhir ada kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Kemudian di sini ada penanggulangan illegal content. Yang pertama, penggunaan antivirus dan software security. Kedua, menggunakan SSL atau TLS dan HTTP GUA. Dan yang ketiga, memperbarui aplikasi dan perangkat lunak. Keempat, penggunaan password atau autentifikasi dua faktor. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Keenam, meningkatkan kerjasama antar negara. Ketujuh, meningkatkan pemahaman dan keahlian penegak hukum. Ke-8, peningkatan sistem pengamanan jaringan komputer nasional. Ke-9, peningkatan kesadaran warga negara. Dan yang 10, meningkatkan kesadaran dan keahlian masyarakat. Di sini kesimpulannya, konten ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ilegal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Yang termasuk dalam konten ilegal menurut UU ITE adalah informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman sebagaimana yang termuat dalam pasal 27 UU ITE. Dalam pasal 28 UU ITE juga diatur mengenai illegal content, yaitu perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Selain itu, dalam pasal 29 UU ITE diatur konten ilegal mengenai pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.